Safdah TV. Bahwa marah ada dua macam. Yang pertama al-ghadabul madmum, marah yang tercela. Apa itu marah yang tercela? Kata beliau, maka nafi umuri dunia, marah karena dunia. Contoh, usaha kita disaingi sama teman kita, ngambek. Kita nih dagang kelontong, atau teman kita di samping kita jualan kelontong lagi, langsung marah, ngambek, kurang ngajar ini, nyaingin saya ini. Seperti ini bukan marah karena Allah, ini marah tercela. Ya, banyak ikhwan kita yang udah ngaji malah nggak mau disaingin, mas, ngambek sama temannya sambil berkata, kamu sesama udah ngaji jangan saling saingan dong. Padahal digelodok sebelah-sebelahan pada tokonya sama. Antum tanya ke mereka, ini tokonya sama semua jualannya, kamu nggak takut ini? Pasti jawabannya apa? Rezeki udah diatur, mas. Padahal terkadang mereka bukan muslim loh, bukan muslim. Ini udah berjenggot, jenggotnya udah 2 meter lah. Udah cukup 4.000 hadis harusnya kan. Bercadar lagi terkadang. Melihat ada saingan, Pak. Ternyata saingannya udah ngaji juga. Tuh, langsung diancam. Dan itu terjadi betul. Kayak ginian nggak bener. Seharusnya kalau kita ngelihat ada teman kita nyaingin kita, datangin dan bilang, Masya Allah, antum jadi partner ana yuk. Kita berpartner aja. Jangan saling bersaing-saing, jangan saling menjatuhkan. Kita sesama muslim harus saling membantu, menguatkan. Rezeki Allah yang ngatur. Lihat di pasar aja Kang Karta yang jualan daging banyak kan. Tapi yang namanya rezeki tetap saja Allah ngatur kok. Enggak usah khawatir. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini marah yang apa? Yang tercela. Marah yang tercela. Kalau anak misalnya enggak sengaja jatuhin kaca gelas pecah, terus antum marah sama anak, ini malah yang tercela. Kenapa? Namanya juga nggak sengaja, gimana lagi? Udah qadarullah namanya. Ya udah. Adapun yang kedua itu marah yang terpuji, al-ghadabul mahmud. Apa itu al-ghadabul mahmud? Makana lillah walinusrati dinihi. Itu karena Allah dan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru marah yang terpuji, akhir. Tapi juga jangan sampai ketika marahnya terpuji tapi caranya tidak terpuji. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Dahulu kata Rasulullah ada dua orang yang berteman. Yang satu soleh tapi yang satu lagi kurang soleh. Suatu hari temannya yang soleh melihat temannya berbuat maksiat. Lalu dinasihatin, bertakwalah kamu kepada Allah. Besoknya lagi melihat lagi. Setiap kali dinasihatin, orang tuh jawabnya apa? Ya, emang kamu dijadikan buat mengawasi saya ya? Udah kamu urusi dirimu sendiri deh. Udah 3 kali dinasihatin jawabannya gitu terus, ngambek akhirnya orang soleh ini. Lalu mengucapkan kata-kata yang malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang soleh ini? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Mendengar itu Allah marah. Allah berfirman di hadapan malaikatnya, man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan memaafkan si fulan? Isyhadu, saksikan wahai para malaikat, aku telah memaafkan orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Gara-gara marah lalu mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Makanya kalau kita marah, walaupun marahnya benar, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam saudaraku seiman.